Kemudian kita akan lihat tentang pembagian daging korban. Ya. Kita lihat dulu surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-28 ya. Liyas hadu mana fi alahum wayat kurus maullahi fi ayamim ma'lumatin alam ma razaqahum mim bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu atas apa yang Dia rezekikan pada mereka dari daging ternak. Kemudian fakulu minha, dan maka makanlah daripadanya, wa'at imul baisal fakir, dan berilah makan orang-orang yang fakir-fakir yang sengsara. Jadi di sini kan ada yang perlu diperhatikan. Jadi kita supaya menyaksikan manfaat daripada korban tadi, menyebut nama Allah atasnya ketika menyembelihan pada hari-hari tertentu. Lah panjenengan mendengar para tokoh kita menyebutnya hari Tasrek itu kan, nah, hari-hari tertentu. Nah, hari Tasrek itu masih boleh menyembelih binatang korban. Kemudian yang menyembelih itu makanlah daripadanya, tapi tidak disebut paha dan hati, enggak. Cuma makanlah daripadanya boleh makan. Ya. Terus tapi di sini yang penting loh di sini adalah memberilah makan orang-orang yang fakir-fakir sengsara. Kan berarti sebenarnya pada saat kita berkorban itu juga supaya memikirkan orang-orang yang mungkin jarang ketemu daging, kekurangan gizi dan sebagainya, kita juga memikirkan mereka. Kemudian kita lihat surat 2236 ya. Wal butna ja'alnaha lakum min sa'arilah lakum fiha khair. Dan binatang-binatang korban itu, ini kalau di tempat terjemahan itu kan onta-onta, ini binatang korban ya. Kami jadikan dia bagimu dari siar Allah. Lakum fiha khair, bagimu padanya ada kebaikan. Fadkurus maullahi alaiha sawafa, maka ingatlah atau sebutlah nama Allah atasnya yang sedang dibariskan, sedang berbaris, artinya ketika mau nyembelih itu dibariskan. Tapi nggak usah disebutkan wah ini punya namanya si A, nggak usah. Dibariskan itu supaya kita rapi itu loh. Nggak ada sebutkan namanya, nggak ada. Diumumkan wah ini korbannya si A, si B, nggak usah. Ini kan nanti kelihatan pamer. Delalah korbannya pedusnya sing sakit-sakitan. Kemudian ayat lanjutannya faida wajabat junubuha fakulu minha. Di sini kan ketika telah mewajibkan ya, faida wajabat junubuha, tubuh-tubuhnya telah jatuh ya, setelah disembelih kan jatuh ya untuk dimakan ya. Ya orang mungkin dimakan mentah ya, dimasak dulu. Kemudian fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan, setelah itu makanlah daripadanya dan berilah makan orang-orang yang minta-minta dan kekurangan. Kemudian kadzalika sahornaha lakum taskurun, seperti itulah kami edarkan dia bagimu, semoga kamu mensyukuri, itu artinya menghargai. Nah, di sini kan sebenarnya inti daripada nyembelih korban itu dagingnya itu untuk orang-orang fakir sengsara, orang yang minta-minta dan orang-orang yang kekurangan. Tapi yang menyembelih atau yang berkorban juga boleh memakan dagingnya. Tapi tentu saja secukupnya saja. Masalah milih paha dan sebagainya itu mungkin sing milih ke ya panitia nih. Mergo pekewoh mungkin. Saudara sekalian, walaupun istilahnya seperti ini tadi ya, pembagian daging korban sudah jelas seperti itu, tetapi Allah juga masih membatasi atau memberikan penjelasan-penjelasan yang perlu dipikirkan. Di dalam
surat ke yang sama ya, yang ke-37 itu kan sebagaimana tadi kalau anaknya Adam yang 2 berkorban itu kan dasarnya ketakwaan. Coba sekarang kita lihat yang surat 2237 ya. Ini sebuah renungan yang harus dipikirkan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah mencapai kepada Allah dagingnya dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kamu. Kadzalika sakharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Nah, di sini kan perlu diperhatikan. Kalau puasa itu kan juga setelah puasanya selesai, walitukabirullaha ala ma hadakum. Di sini juga begitu. Seperti itulah dia edarkan dia padamu agar kamu walitukabirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan dan membesarkan Allah atas apa yang ditunjukkan kepadamu. Berarti membesarkan Allah atas petunjuk. Artinya ketika kita mempelajari petunjuknya itu membesarkan Allah bukan hanya membaca Allah Akbar waktu korban, juga bukan waktu habis puasa. Setiap saat kita membesarkan Allah, maksudnya gitu. Kemudian wabasil muslimin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kan bukan hanya waktu korban, terus menerus. Nah, dengan demikian ayat ini juga perlu difikirkan bahwa Allah tidak membutuhkan darah dan daging, yang butuh daging itu kamu. Gitu loh. Maka harus diatur. Sekarang misalnya gini, pada suatu saat nanti ekonomi masyarakat dunia itu sudah makmur semuanya, tidak ada orang miskin misalnya. Satu kabupaten itu penduduknya berapa? Ada 30 juta? Satu kabupaten ada ya? Hah? Berapa kira-kira? 20 juta ya? Katakanlah 20 juta. Atau katakanlah 10 juta. Nah, 10 juta itu orang kaya semua. Pas waktu korban, semuanya korban sapi masing-masing satu. Kan berarti ada sapi 10 juta. Apa mau disembelih semua? Maka ayat ini harus dipikirkan. Tidaklah mencapai pada Allah darah dan dagingnya, tetapi yang sampai kepadanya ketakwaan kamu. Nah, daging kadang-kadang ada loh orang dikasih daging nggak, wah kulkas saya udah nggak muat. Ada yang nggak mau. Gimana? Coba. Kok suruh 3 hari habis itu dari mana? Kulkasnya udah nggak muat. Kadang-kadang sampai 1 bulan nggak habis. Nah, gimana? Maka kita juga harus cermat memahami tentang petunjuk itu tadi. Maka justru nanti akan kita lihat ya keterangan berikutnya. Saudara sekalian, di dalam ayat ini mengagungkan Allah atas petunjuk itu, sekali lagi petunjuknya dipelajari, kita pahami, akhirnya nanti kita akan mengerti. Hakikat petunjuk itu mengagungkan Allah terus menerus, tidak ada batas waktu, tidak hanya menunggu korban dan Idul Fitri. Kemudian kita diperintahkan untuk makan itu halal yang thayyib, halalan thayyiban ya, makanya yang halal dan thayyib. Bukan sekedar menghilangkan rasa lapar, tapi lebih penting adalah yang bergizi, badan menjadi sehat, ya. Bahwa tubuh kita sehat itu menurut para ahli kan yang mengandung protein tinggi, lemak dan karbohidrat yang standar. Kemudian coba kita lihat makanan halal thayyiban surat kedua 168 ya. Ini yang diseru seluruh manusia. Ya ayyuhannas ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang di bumi ya. Yang halal lagi thayyib. Baik maksudnya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Dia setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, kalau dikatakan musuhnya nyata berarti dia adalah setan manusia. Nanti Anda bisa lihat surat 6 112 itu. Bahwa para nabi itu musuhnya setan manusia dan setan jin. Setan itu bukan makhluk halus. Setan itu sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia yang senantiasa menjadi musuh para nabi, melanggar hukum, menentang ayat-ayat gitu. Mungkin kita sendiri, mungkin penjenengan bisa jadi setan. Setan yang nyata bisa dilihat. Nah, kalau jin ya untuk kalangan jin, manusia untuk kalangan manusia. Jadi kalau halal, kalau nggak thayyib ya jangan, nggak boleh dimakan. Terus kemudian kita lihat surat Toha, surat 20 ayat 81.
Ini Allah menggunakan bahasa yang indah sekali. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahila alaikum ghadabi. Makanlah dari yang baik-baik apa yang diberikan kepadamu dan jangan melanggar hukum padanya, lalu dia halalkan atasmu kemarahanku. Nah, orang itu menghalalkan, Allah itu marah dihalalkan. Bahasanya Allah kan luar biasa. Terus kemudian wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan siapa yang halal atasnya kemarahanku, maka sungguh dia akan jadi jatuh. Jatuh itu ya ke nar itu adanya di bawah, kemudian jatuh ke bawah. Jangan menjadi aku marah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul paham. Nah, sebenarnya banyak sekali ayat yang berkaitan dengan masalah itu ya. 588 juga begitu, kemudian 869 juga halal dan thayyib ya. 16114 itu juga halal thayyib ya. Masih banyak lagi ayat yang lain. Agar kita makan makanan yang halal dan baik. Dalam arti yang sangat luas artinya. Nah, walaupun makanan itu halal kalau nggak thayyib ya jangan dimakan karena perintahnya begini kok. Nek misalnya dimakan berarti ya tidak makruh. Nah, coba sekarang kita akan melihat masalah konsumsi daging ya. Berdasarkan berbagai catatan sejarah menjelaskan ya, saya membaca beberapa referensi buku itu ya. Orang yang banyak mengkonsumsi daging biasanya orangnya kurang sehat, cepat menjadi tua, umurnya pendek. Bangsa Eskimo dicontohkan, kebanyakan dari mereka mengkonsumsi daging dan lemak, maka kebanyakan mereka cepat kelihatan tua dan rata-rata umurnya pendek. Ya. Kemudian bangsa Kirgiz dari suku nomad yang hidup di Rusia bagian timur. Makanan yang dikonsumsi kebanyakan daging, maka mereka juga cepat kelihatan tua, umur mereka rata-rata juga pendek gitu. Sebaliknya, berdasarkan penelitian para ahli makanan, didapatkan bahwa kebanyakan dari yang tidak memakan daging memiliki kesehatan lebih baik, umurnya panjang. Sebagai contoh, yang dikemukakan adalah suku Hunza di Pakistan, suku bangsa Otomi di Meksiko ya, dan penduduk asli barat daya Amerika. Mereka mencapai usia rata-rata 110 tahun. Bahkan ada yang lebih panjang lagi. Data statistik kesehatan dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang masyarakatnya mengkonsumsi daging terbanyak, paling tinggi angka penderita penyakit, misalnya jantung, kanker, dan juga penyakit-penyakit bahaya lainnya. Sedang data statistik bangsa yang bukan mengkonsumsi daging atau misalnya vegetarian, paling rendah angka penderita penyakitnya. Nah, kalau hal itu kita perhatikan, Al-Quran juga memberikan keterangan seperti itu, bahwa rekomendasi makanan yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempah. Nah, dan daging yang dianjurkan adalah ikan laut, karena dia berbeda dengan daging binatang daratan. Ya, nanti kan jangan lihat surat An-Nahl itu ya. Di sana kan bahwa lautan itu seperti itu. Terus kemudian di sini ada satu penjelasan tentang proses peracunan. Berdasarkan penelitian para ahli bahwa ketika binatang sebelum disembelih, ya, biokimia binatang yang merasa ketakutan mengalami perubahan. Produksi racun dipaksakan keluar mengalir ke seluruh tubuh. Dengan demikian racun-racun akibat rasa sakit akan mengalir ke seluruh daging binatang yang disembelih tadi. Ya. Dengan percaya apa tidak, ini saya juga membaca referensi seorang ahli makanan. Perlu disadari bahwa emosi itu akan mengakibatkan perubahan sangat besar pada susunan biokimia tubuh, terutama perubahan hormon pada darah. Manusia akan merasa sakit pada bagian tubuhnya ketika sangat marah atau sangat ketakutan. Ya, kadang-kadang sakit kepala kan? Karena sangat ketakutan atau mungkin marah-marah gitu ya. Marah-marah kan dadanya sesek sakit gitu. Demikian juga binatang. Mereka akan mengalami perubahan biokimia dalam situasi yang berbahaya. Nah, kadar hormon di dalam darah binatang, khususnya hormon adrenalin,
akan berubah dengan pesat ketika binatang itu melihat binatang lain menderita yang mati di sekitar dirinya. Disembelih, kelepek-kelepek atau mungkin hayat terus kencal-kencal itu. Nanti ternyata itu biokimia berubah itu adrenalin itu. Ya. Mereka berontak sekuat tenaga namun gagal dalam membebaskan dirinya karena memang juga dikurung, diikat lehernya. Nah, sejumlah hormon itu tetap melekat pada daging binatang itu dan akan meracuni sel-sel tubuh manusia yang memakannya. Nah, itulah sebabnya Allah mengharamkan darah untuk dimakan. Itu loh. Ya. Terus kemudian membaca basmalah ketika menyembelih. Perlu diketahui bahwa ketika kita menyembelih binatang harus membaca basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah atasnya itu. Untuk koneksi dengan pencipta binatang itu, yaitu Allah. Kita tahu bahwa menyembelih dengan maksud mengalirkan darah binatang itu untuk dikeluarkan semuanya agar daging itu bersih dari darah dan memang darah itu haram untuk dimakan. Kemudian basmalah adalah kalimat thayyibah istilahnya, yang akan merubah susunan biokimia darah ketika dibacakan kalimat yang positif, sebagaimana air yang diberikan kata-kata yang positif menjadi heksagonal. Ya. Karena darah itu wujudnya juga bagaikan air karena berbuat cairan. Ya. Maka juga bisa berproses seperti halnya air. Namun demikian darah yang dikeluarkan tetap saja tidak sepenuhnya keluar dan masih ada yang melekat pada daging binatang. Yang disembelih tadi, padahal dia mengandung racun yang akan mencemari siapa yang memakan. Jadi ini nyembelih hewan itu mungkin tuntas semua kan. Bahkan ada orang yang nyembelih ikan itu, ayam itu nggak dikeluarkan darahnya, karena daging yang darahnya masih membeku di dalam tubuhnya itu rasanya enak, lebih enak daripada yang darahnya bersih. Ya, nanti kalau nggak pernah jangan coba. Padahal haram ya. Itulah sebabnya Allah mengharamkan binatang yang sudah mati menjadi bangkai untuk dimakan. Karena seluruh darah yang mengandung racun akan menyebar di seluruh daging binatang yang sudah menjadi bangkai tadi. Misalnya contoh gini, naik sepeda kecil ya, terus nerempet ayam, klepek mati. Jenis sembelih darahnya sudah nggak mengalir. Darah sudah membeku di seluruh tubuh dan itu mengandung racun semuanya. Maka Allah mengharamkan bangkai. Tapi hubungannya dengan darah, tapi bangkai ikan tidak. Karena ikan itu kalau sudah mati darahnya ngumpul di jantung. Yang kita lihat ikan sudah mati itu darahnya masih cair, tidak membeku. Kalau misalnya ayam atau mungkin kambing itu membeku di seluruh tubuh dan itu mengandung racun. Nah, saudara sekalian, kalau seorang mukmin menyembelih dengan penuh ketulusan, ya, dengan penuh keikhlasan, tawakal kepada Allah, akan bisa merubah biokimia darah binatang yang disembelih itu menjadi lebih netral dibanding yang menyembelih itu hanya mengharapkan daging. Ya. Karena itu pada saat orang menyembelih hewan dibutuhkannya adanya rasa kasih sayang dan ketulusan agar terjadi resonansi yang positif pada darah hewan yang disembelih tadi. Rasa kasih sayang tetap harus dialirkan dalam diri kita. Salah satu contoh gini ya. Pada suatu ketika pas hari korban, ada seekor sapi yang mau disembelih itu, wah itu sudah montang manting gak karuan. Itu ada apa namanya, dokter hewan juga itu sudah nggak bisa, itu sudah sulit sekali dikendalikan. Kemudian saya mendekat, tak los pundak itu, terus dia diem. Saya pergi, saya nggak tega kan. Siapa yang menyembelihnya tak los pundak itu, dia diem. Nah, coba bayangkan kan, Kak? Walaupun ya binatang itu mau disembelih, tetap membutuhkan rasa kasih sayang kita, ketulusan kita itu penting. Nah, dengan ketulusan dan rasa kasih sayang tadi itu bisa menetralkan racun-racun yang ada di dalam darah tadi. Karena kan seperti halnya contoh yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang itu, ketika air dikasih kalimat baik itu membentuk heksagonal, tapi kalau dikasih kalimat yang tidak baik itu ternyata acak-acakan. Sama, racun itu bisa dinetralkan dengan rasa kasih sayang dan juga perhatian secara positif tadi. Terus kemudian kita lihat proses pembusukan ya. Setelah binatang itu disembelih dan mati, maka protein di dalam jaringan tubuhnya mengumpul
lalu enzim penghancur disebarkan. Ya. Maka dalam proses pembusukan yang seperti itu juga akan sangat mempengaruhi kondisi dari si pemakan daging tadi. Ketika binatang itu mati, segera akan terbentuk zat pembusuk yang disebut tomaines, ya. Lalu mengurai di seluruh daging binatang yang sudah mati tadi agar segera terurai dan membusuk karena dia berjalan secara alami dan otomatis dengan sangat cepat tanpa komando. Apalagi ketika daging dipotong-potong lalu dibagi-bagi dan dibawa ke tempat yang jauh, dimasak dan baru disajikan, maka proses pembusukan itu akan berlangsung terus dan berjalan secara alami selama daging itu dalam proses perjalanan yang akan membawa akibat yang fatal mengenai kesehatan seseorang. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang memiliki dinding sel yang tebal dengan sistem peredaran yang sangat sederhana. Ketika tumbuhan dipotong, tidak terjadi proses pembusukan seperti pada binatang yang mati tadi. Dalam sistem pencernaan daging akan mengalami proses yang sangat lambat. Pencernaan manusia itu daging kita mengalami proses yang sangat lambat. Karena memang sistem pencernaan manusia tidak diciptakan untuk pencernaan daging, artinya untuk mencerna daging, tetapi sejenis tumbuhan. Kan kita ini bukan karnivor, tapi herbivor, ya. Omnivor, ya. Bukan karnivor maksudnya. Ya, omnivor, ya. Daging membutuhkan waktu selama 5 hari untuk bisa keluar seluruhnya dari dalam tubuh manusia. Sementara jenis vegetarian hanya membutuhkan waktu 1,5 hari saja. Selama dalam tubuh, maka semua produk dari daging yang menyebabkan penyakit dari pembusukan tadi akan terus-menerus bersinggungan dengan alat-alat pencernaan. Kebiasaan memakan daging, maka karakter pembusukan yang menghasilkan zat-zat racun itu dalam waktu yang relatif singkat akan menghancurkan sistem pencernaan kita sebelum waktunya. Daging mentah yang terus-menerus mengalami proses pembusukan akan mencemari tangan tukang masak dan semua orang yang menyentuhnya. Bakteri beracun di dalam daging tidak bisa dimusnahkan walaupun dimasak, apalagi kalau daging hanya dimasak setengah matang. Dipanggang, dibakar atau sekedar dipanasi, semua itu merupakan sumber infeksi yang sangat berbahaya. Kemudian pembuangan yang buruk, ya. Karena sistem pencernaan kita tidak dirancang untuk mencerna daging, maka akibat yang timbul proses pembuangan para pemakan daging akan tidak sempurna. Daging adalah makanan yang hampir tidak berserat, maka dia akan bergerak sangat lambat di dalam sistem pencernaan, 4 kali lebih lambat dibanding dengan sayur-sayuran. Akibatnya bisa menimbulkan sembelit yang berat bagi si pemakan daging. Jadi pernah ngalami kan? Kalau pemakan daging itu sembelit, ya, mau BAB itu susah sekali. Berdasarkan data penelitian para ahli makanan, bahwa pembuangan yang sempurna hanya didapatkan pada orang-orang yang memakan makanan dari sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Maka mereka akan mengalami pembuangan yang sangat lancar dan sangat mudah. Di samping makanan yang mengandung serat akan relatif menyehatkan dirinya. Saudaraku, ini dari beberapa informasi ahli makanan. Ya, memang faktanya memang begitu. Kita pas pernah ya kita ngikutin rapat sampai beberapa lama itu makannya daging terus, itu pulang itu BAB susah sekali. Ya. Nah, di sini ada kasus-kasus penyakit jantung itu nih, trombosis koroner. Tugas jantung di samping memompa darah ke seluruh otot-otot dalam tubuh, maka jantung juga mengirim darah ke dinding otot jantung melalui jaringan arteri-arteri yang dibentuk oleh 2 pembuluh koroner utama, yaitu pembuluh koroner kanan dan kiri. Lapisan paling dalam dari suatu arteri yang disebut intima dapat menebal karena faktor usia. Penebalan atau pengerasan pembuluh darah tersebut dikenal dalam kedokteran sebagai di sini aterosklerosis, ya. Nah, sebenarnya penyebab aterosklerosis bukan hanya karena faktor ketuaan, tetapi juga faktor antara lain keturunan, usia tua, hormon, luka pembuluh darah, fungsi hati, dan infeksi. Ada faktor lain yang bisa diatasi antara lain makanan, tekanan darah tinggi, ketegangan, kegemukan, tembakau karena merokok,
kurang gerak tubuh atau kurang olahraga, pengaruh yang sangat dominan adalah kolesterol. Nah, kalau terjadi penyempitan pembuluh darah atau tadi aterosklerosis tadi, akibat penumpukan kolesterol, maka akan terjadi pengurangan ya, pengaliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan iritasi pada intima yang bisa menimbulkan luka atau artemata. Luka ini cenderung membentuk penggumpalan darah yang disebut trombus yang bisa menyumbat pembuluh darah jantung yang sempit itu. Kalau hal ini terjadi, jantung akan menjadi lemah atau darah dapat berhenti bekerja secara mendadak. Kemudian timbul serangan jantung atau trombosis koroner oleh gumpalan darah tersebut. Yang sering kita dengar orang meninggal secara mendadak karena serangan jantung. Penyakit jantung sangat umum di kalangan masyarakat pemakan daging, misalnya di USA, Kanada, Eropa Barat, Australia, bahkan sekarang di Indonesia. Data membuktikan bahwa sangat sedikit bagi masyarakat yang konsumsi dagingnya rendah, serangan jantung yang mendadak tadi. Ya, kita vegetarian itu ya tenang-tenang saja. Juga orang yang vegetarian itu mesti tidak mudah marah. Tidak mudah marah, orangnya santai, dicaci maki orang yang kita malah mendoakan gitu. Nggak percaya boleh dicoba lah. Saya vegetarian udah puluhan tahun ya. Lemak binatang tidak diuraikan di dalam tubuh manusia dan lemak itu akan melapisi dinding sebelah dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu semakin lama akan semakin menyempit yang akan memberatkan tugas jantung dalam memompa darah untuk mengalirkan darah pada pembuluh yang semakin menyempit itu. Akibatnya terjadi tekanan darah tinggi, kemudian stroke dan juga serangan jantung itu sendiri. Di Amerika penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1. Semakin banyak dokter membatasi jumlah daging yang dikonsumsi oleh pasiennya, bahkan ada yang menyarankan menghentikan makan daging sama sekali. Dalam laporan di Inggris, orang yang meninggal di sana setiap tahun 50% karena penyakit pembuluh darah yang ada hubungannya dengan jantung, yang merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Penyebab penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular ya, itu kolesterol tinggi itu makanannya, obesitas itu kegemukan, kurang olahraga ini pun pada Agustusan toh, terus merokok ya, ketegangan yang berkepanjangan, bentuk tubuh, jenis kelamin, umur dan faktor keturunan, tekanan darah tinggi, kencing manis, kemudian pil pencegah kehamilan ya, KB itu. Nah, dari ke-8 itu ada 4 sebagai penyebab penyakit jantung. Obesitas, kegemukan tadi, kadar kolesterol tinggi, perokok berat, dan tekanan darah tinggi. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu sebenarnya ya kalau kita betul-betul memperhatikan, ya, tentu saja kita juga harus mencermati dan menjaga kesehatan kita. Hubungan daging dengan kesehatan. Dr. A.W. Bernard MA, PhD, New York University, menulis di dalam Meat Eating Cause of Disease bahwa dia terpaksa mengambil kesimpulan bahwa menyantap daging bertentangan dengan hukum kesehatan bagi orang dewasa dan terutama bagi anak-anak kecil. Karena kekebalannya belum berkembang di dalam membantu menghancurkan zat beracun yang berasal dari daging yang ada di dalam usus. Daging dari hewan sembelihan ya. 1. Setelah hewan disembelih, dalam waktu singkat bakteri akan segera berkembang biak dan memenuhi seluruh tubuh hewan. Kedua, daging yang dimakan terdapat 7% yang akan menjadi busuk sebelum sempat dicerna oleh tubuh. Ketiga, untuk mencerna daging secara sempurna dan pengeluarannya dari tubuh diperlukan waktu 5 hari, sedang bagi makanan nabati hanya diperlukan waktu selama 1,5 hari saja. 4. Menurut manajer unit pengaman makanan FAO Jenewa, hampir semua daging ternak yang beredar di pasar terkontaminasi bakteri Salmonella. 5. Cara membasmi bakteri di dalam daging adalah dengan memasak sampai 120 derajat Celcius selama 2 jam. Sedangkan cara masak biasa masih di bawah 100 derajat Celcius. 120 ya.
Terus kemudian yang keenam, daging dapat menyebabkan peningkatan produksi asam empedu, sehingga semakin besar kesempatan metabolisme asam empedu dengan bakteri jenis Clostridia di usus untuk membentuk zat karsinogen kuat yang dapat menyebabkan kanker kolon. Itulah sebabnya ternyata dalam Al-Quran banyak diterangkan adanya daging yang diharamkan bila dibanding daripada makan yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu marilah saudaraku, kita mulai melakukan seleksi tentang konsumsi makanan agar dengan begitu kita senantiasa terjaga kesehatan kita yang akan membawa kepada kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini. Memang Allah tidak mengharamkan sama sekali tentang daging sembelihan, hanya saja kita adalah cermat dan teliti kalau memang ingin tubuhnya itu sehat. Kalau kita melaksanakan makan sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran, pasti tidak ada yang salah, karena seluruhnya makanan itu adalah Allah yang menciptakan, sedang Al-Quran juga datang dari Allah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Saudaraku, demikianlah sekilas analisa tentang korban. Semoga menambah wawasan bagi kita untuk berpikir lebih maju agar kita bisa senantiasa sehat, sehingga bisa beribadah kepada Allah lebih tenang dan lebih fokus. Itulah yang dimaksud dengan mengagungkan Allah atas petunjuk tadi, karena dengan mempelajari Al-Quran secara cermat akan semakin menambah kesadaran kita, sehingga setiap langkah yang kita lakukan akan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, sesuai dengan yang dimaksudkan mengagungkan tadi. Oleh karena itu marilah saudara sekalian kita betul-betul mulai menyadari, membentuk kesadaran pada diri kita sendiri. Kalau hal-hal yang memang itu membahayakan bagi kesehatan kita, sebaiknya ya kita setidaknya itu kita kurangi lah. Kalau kita pengen sehat tidak mau berusaha, kan juga nanti tiba-tiba terkena sesuatu yang sulit untuk disembuhkan. Saudara sekalian, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita, juga memberikan satu pandangan yang jauh ke depan bagi kita untuk bisa lebih cermat dan lebih teliti. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau mungkin salah, itu salah saya sendiri, saya minta maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.